2012. 2013. 2013. Kalau nggak salah lupa. 2014. 2015. 2015. 2018. 2018. 2019. 2019. 2019. Dari 2009 kita mulai merintis Integrity. Pertama kali dapat proyek yang membutuhkan 4 bidang keahlian, yaitu client service, marketing, konten, sama desain. Kebetulan kami berempat dulu di bidangnya masing-masing tersebut. Untuk bersama-sama menghasilkan sesuatu yang memang sedang dibutuhkan di dunia publishing atau dunia konsultan media. Jadi kami mengambil peluang itu. Majalah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di situ adalah cikal bakal dari berdirinya PT Integra Cipta Kreasi. Ada beberapa proyek ya. Klien yang pertama yang saya ingat adalah Universitas Terbuka. Ada beberapa pekerjaan yang kami dapatkan, ada profile dan juga ada kalender agenda. Pertama kali dapat proyek company profile UT. Perjuangan lah, artinya tatkala kita mulai merintis awal-awal belum dikenal oleh dunia publishing ataupun belum dikenal oleh banyak mitra perusahaan. Di tahun pertama berdirinya Integrity, kami tidak punya tempat berkantor. Untuk sukanya, yaitu kami sekarang sudah dikenal di banyak mitra, banyak perusahaan, baik swasta maupun kementerian, dan beberapa perusahaan BUMN. Cuma satu, kepercayaan. Dari kewajiban tanggung jawab itu yang kami harus menciptakan bahwa kalau tidak jadi satu tim yang kompak, kami tidak akan seperti sekarang ini. 4 pilar inilah yang kita jaga dengan baik, sehingga ritme perusahaan bisa berjalan dengan baik. Yang baru sebenarnya hanya perusahaannya. Jadi kalau orang-orangnya, pekerjaannya masih yang sama, tapi mungkin berkembang sesuai perkembangan zaman, iya. Karena udah kenal dan suasana kerjanya enak ya, akhirnya kita gabung. Karena saya yakin justru anak baru inilah yang akan menjadi pesaing yang besar di era ke depan. Saya pengen mengembangkan profesionalitas saya di bidang grafis di Integrity. Ya karena nyaman aja. Semuanya bagi saya adalah suka. Sukanya ya kalau pas ada kenaikan gaji itu suka banget. Ya kalau dukanya kalau ada teman yang resign. Sukanya itu alhamdulillah aku dapat kebijakan spesial dari manajemen ya, bisa kerja di rumah. Sebelum ada WFH sekarang ini aku dari dulu emang udah WFH gitu. Dukanya kali kalau lagi deadline-nya numpuk ya. Kekeluargaan, saling mengingatkan, saling memberikan motivasi. Ya semuanya sih. Semuanya hampir sama sih ya. Semuanya menarik dan semua ada tantangannya. Transmedia. Kenapa? Karena dengan Transmedia saya bisa berkeliling ke Indonesia. Luar biasa. Transmedia yaitu dari Kementerian Perhubungan. Menggabungkan dunia cetak dan juga dunia digital ke dalamnya. Saat ini itu saya merasanya memang proyek-proyek Integrity khususnya itu memang sudah mulai banyak bidang yang memang ditangani ya, misalnya transportasi, kesehatan, kemudian juga di bidang properti dan lain-lainnya. Jadi memang tidak hanya fokus dalam satu subsektor. Ada juga pengembangan SDM di situ. Sudah mulai ada SDM yang direkrut dengan berbagai kriteria khusus. Waktu itu sudah mulai ada videographer, kemudian web developer juga sudah mulai ada untuk menunjang kebutuhan dari klien.
untuk layanannya sedang diusahakan untuk semuanya masuk ke dalam era digital. Kita tidak hanya membuat konten di media-media digital, tapi juga menyematkan unsur-unsur teknologi di setiap produk dan konten yang kita buat. Dimulai dari produk-produk yang Integrity hasilkan, diberikan sentuhan digital di dalamnya sehingga lebih up to date dan bisa bersaing dengan dunia digital. Saya harus mengcustomize bagaimana kebutuhan dari klien itu sesuai dengan, karena memang pelayanan kami konten dan desain dan harus di-customize dengan kebutuhan klien seperti itu. Selalu berkesan sih bagi saya setiap liputan ke daerah itu. Misalnya waktu itu saya liputan ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, kemudian juga waktu tiba-tiba harus doorstop wawancara dengan Wakil Gubernur Lombok. Itu semua berkesan bagi saya karena memberikan saya pembelajaran tertentu. Ketika saya mendapatkan proyek-proyek baru, di mana saya harus mengonsep ulang proyek tersebut maupun mendesain ulang. Itu membuat saya mengeksplor diri saya lebih jauh lagi agar lebih baik. Karena menurut saya Integrity ialah salah satu media konsultan yang keren. Betul, itu adalah passion saya. Soalnya baru pengalaman pertama masuk di media. Integrity itu kayak sesuai emang jurusan gue. Karena Integrity itu kan perusahaan yang bergerak di bidang media dan menantang diri saya menjadi seorang reporter. Karena ingin mencari sebuah pengalaman berhubungan dengan masih kuliah juga, terus belum pernah terjun dalam dunia kerja, jadi nambah wawasan juga itu untuk kedepannya. Selain menemukan dunia baru, menemukan yang emang benar-benar kerja di media yang sesungguhnya. Ya, bisa belajar bersama di sini. Saya bersyukur menjadi bagian Integrity karena teman-teman di sini sangat membantu dan peduli satu sama lain seperti keluarga sendiri. Saya bisa mengembangkan keahlian saya di bidang multimedia. Sabar banget di sini untuk menerima karyawan yang belum pernah berpengalaman juga. Dari aku yang nggak bisa ketemu sama orang langsung, sampai aku bisa ketemu sama klien-klien secara langsung. Saya diberi kesempatan oleh Integrity dengan ditempatkan di salah satu anak perusahaan PLN Group. Sudah cukup, menurut gue sih udah cukup. Sejauh ini sih sudah ya. Milenial banget sih belum, akan menuju ke sana sih. Lebih milenial lagi ke depannya. Mulai dari tata bahasanya gitu, desain-desainnya juga udah milenial. Udah milenial banget. Selain dari SDM-nya yang rata-rata memang milenial, desain-desain yang dikeluarkan oleh Integrity itu udah kece abis. Waktu liputan palingnya. Dulu pernah ya waktu masih zaman kuliah, pengen deh rasain kerja sambil keluar kota gitu kan, liputan jalan-jalan gitu. Ternyata alhamdulillah setelah masuk Integrity bisa ngerasain itu semua. Waktu dapat proyek mengerjakan majalah Illustrator anak perusahaan PLN. Nah itu tuh kenapa menarik, karena itu bener-bener gue nggak tahu seluk-beluk si engineering itu seperti apa. Jadinya sambil belajar untuk mengasah jadi reporter dengan ya wawancara dan sebagainya, juga benar jadi tahu seputar si dunia kelistrikan engineering itu kayak gimana. Karena aku ngerjain tender ya di bagian administrasi, aku pernah buat satu kesalahan, yaitu gagal dalam tender itu. Tapi dari situ aku jadi belajar buat lebih baik lagi dalam mengurus tender maupun administrasi, jadi lebih detail lagi, lebih teliti lagi. Gitu. Waktu lembur ngerjain proyek Kementan, hampir kesurupan. Itu paling menarik sih, tapi seru, asik. Kita bisa upgrade daripada sumber daya manusia maupun layanan-layanan kita kepada customer, kepada klien kita bisa kita tingkatkan dengan lebih baik. Semoga bisa bersaing dengan perusahaan sejenis dan bahkan bisa lebih. Dan kami akan memberikan service, akan memberikan produk yang insya Allah akan menjadi sesuai dengan harapan. Bisa memuaskan apa keinginannya klien, jauh lebih milenial, jauh lebih modern, lebih kreatif.
secara kualitas juga terus ditingkatkan. Semakin kuat, kita semakin kompak timnya, dan juga integrity semakin agile. Ya seiring semuanya sejalan, jadi perusahaannya maju, krunya juga maju. Di tengah pandemi yang nggak menentu kayak gini, bisa survive, bersaing dengan perusahaan lain, memberikan banyak peluang ke insan integritinya sendiri. Biar kita terus berkembang bersama. Pasti jika dengan usaha yang keras, pasti semuanya akan berhasil. Selamat ulang tahun kepada Integrity atau PT Integra Cipta Kreasi. Selamat ulang tahun Integrity. Selamat ulang tahun Integrity. Selamat ulang tahun Integrity. Selamat ulang tahun Integrity. Selamat ulang tahun untuk Integrity. Selamat ulang tahun Integrity. Selamat ulang tahun Integrity yang ke-11. 11. Semoga ada yang ke-12, 13, 14, 1 abad. Semoga kita kekeluarganya tetap ada dan Bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Bisa makin berkembang, makin kompak. Tetap maju dan berkembang dengan inovasi-inovasi yang mengikuti zaman. Semoga ke depan kita bisa menjadi nomor satu di dunia media. Semoga semakin sukses, semakin jaya. Semoga semakin mantap. semoga yang disemogakan semua orang, teman-teman di Integrity bisa tercapai. Tetap sehat semua. mudah-mudahan tim Integrity terus solid dan sukses selalu.